belajar. Silahkan dibuka bukunya. Nah, hari ini kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Mungkin ada anak-anak ibu sekalian sudah ada yang membacanya atau bahkan baru membuka buku barunya. Nah, dalam bab 1 ini tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, ada 3 kata kunci yang harus kita pahami. Apa-apa aja itu? Yang pertama itu adalah persamaan. Yang kedua itu tentang ketidaksamaan. Dan yang ketiga itu tentang nilai mutlak. Mungkin persamaan dan ketidaksamaan tidak asing lagi bagi anak-anak ibu sekalian, dan yang asing hari ini adalah tentang nilai mutlak. Nanti akan kita gali dan kita pahami. Oke, nak? Nah, kalau untuk nilai mutlak itu biasa disimbolkan seperti ini, nak. Nah, nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini, dibacanya nilai mutlak X. Nah, kalau misalnya di sini ada A, maka nilai mutlak A. Bisa paham? Nanti akan kita gali lagi tentang pengertian nilai mutlak, contohnya gimana. Nah, kalau untuk persamaan, ini adalah sebuah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, itu adalah konsep persamaan. Nah, kalau ketidaksamaan gimana? Kalau ketidaksamaan itu simbolnya itu sama pengertiannya adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan 4 tanda. Apa aja itu? Yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Paham ya? Itu adalah singkatnya apa itu persamaan, apa itu ketidaksamaan, dan apa itu nilai mutlak. Nah, sekarang akan kita gali dan akan Ibu jelaskan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita akan masuk ke materi nilai mutlak. Untuk konsep nilai mutlak, anak-anak ibu sekalian pasti sudah pernah mengalaminya sebagai pelaku nilai mutlak atau pernah melihat hal-hal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Contohnya seperti apa? Itu bisa dilihat di bukunya, di buku halaman pertama itu ada 2 masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan beberapa contoh terkait konsep nilai mutlak. Ibu harap kalian bisa membedakan yang mana nilai mutlak, yang mana itu adalah penyelesaian dengan sistem SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel 2 variabel. Bisa enak ya? Nah, perhatikan. Coba diperhatikan contoh 1. Seorang anak bermain lompat-lompatan. Dia melompat 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, dan 2 langkah ke depan lagi, 1 langkah ke belakang, dan 1 langkah lagi ke belakang. Yang ditanya adalah tentukan jarak posisi awal dengan akhir. Yang kedua, jarak perpindahannya. Nah, untuk mempermudah anak-anak sekalian, Ibu akan mengubah permasalahan ini ke dalam, kita selesaikan dengan menggunakan yang namanya garis bilangan agar mudah. Nah, kita lihat dulu, kita buat dulu garis bilangnya.
garis bilangan kalau ke arah kanan itu bernilai negatif, kalau ke arah kiri ibu itu bernilai positif. Nah, kita lihat seorang anak bermain lompat-lompatan, dia melompat 2 langkah ke depan dan 3 langkah ke belakang. Kita misalkan kalau anak melompat ke depan itu arahnya ke kiri, dan kalau si anak melompat ke belakang itu kita misalkan arahnya ke kanan. Ayo. Seorang anak bermain lompat-lompatan, dia melompat 2 langkah ke depan. 2 langkah ke depan. Kita misalkan titik 0 ini, disinilah posisi mula-mula si anak. Posisi awal si anak mula-mulanya. Dia melompat 2 langkah ke depan, kita sepakati dulu. Kalau melangkah ke depan, itu kita misalkan itu arahnya ke kiri, dan melangkah ke belakang arahnya ke kanan. Maka 2 langkah ke depan kita buat 2 langkah ke depan dia melompat, berarti 1, 2, ada 2 langkah. Dia ke arah kiri. Kemudian 3 langkah ke belakang. Dari posisi 2 ini dia melangkah mundur lagi, melompat mundur lagi 3 langkah. Berarti 3 langkah. 1, 2, 3. Posisinya sekarang di sini. Kemudian dia melompat lagi 2 langkah ke depan. Berarti dari negatif 1 dia melompat. Negatif 1 dia melompat ke depan sejauh 2 langkah. 1, 2. Dia sampai ke sini. Kemudian dia 1 langkah ke belakang, dia mundur lagi 1 langkah melompat ke belakang. Berarti dari 1 ke 0. Sudah. Dari sini dia melompat lagi 1 langkah lagi ke belakang. Sudah kita sketsakan dalam garis bilangan. Sekarang pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu adalah tentukan jarak posisi awal dengan akhir. Posisi awal si anak itu berada di titik 0. Dia berada di titik 0. Nah, sekarang dari titik 0 dia ke berapa jaraknya? 0. Sekarang dia berada di 1. Berarti jaraknya 1. 1 jaraknya sama dengan 1. Kemudian yang B. Yang B adalah berapakah jarak perpindahan anak tersebut? Jarak perpindahannya, nah kita lihat. Tadi kan kita sudah sepakati kalau dia melompat ke depan itu positif, kalau dia melangkah ke belakang itu negatif. Maka 2 langkah ke depan berarti 2 positif 2, 3 langkah ke belakang tambah min 3, dan 2 langkah ke depan lagi berarti tambah 2, 1 langkah ke belakang karena ke belakang negatif berarti tambah min 1, dan 1 langkah lagi ke belakang berarti tambah min 1. Sudah? Nah, ini kalau misalnya kita hitung menggunakan matematika ya, tanpa menggunakan konsep nilai mutlak, maka hasilnya berapa? 2 tambah min 3 itu min 1. Min 1 tambah 2 itu 1. 1 tambah min 1, 0. 0 tambah min 1, hasilnya sama dengan min 1. Kalau kita menggunakan perhitungan matematika tanpa menggunakan konsep nilai mutlak. Tetapi ini salah, bukan ini maksud dari konsep nilai mutlak. Bukan ini. Tapi konsep nilai mutlak itu nah seperti ini. 2 tambah min 3 tambah 2 tambah min 1 tambah min 1. Sudah nilai mutlak. Ini simbol nilai mutlak ya nak ya, garis lurus. Nilai mutlak 2 itu 2. Nilai mutlak negatif 3 itu apa? 3.
Nilai mutlak 2, 2. Nilai mutlak 1, negatif 1, 1. Nilai mutlak negatif 1, 1. Berarti sama dengan 5. 2 tambah 3, 5. Tambah 2, 7. Tambah 1, 8. Tambah 1, 9. Satuan. Nah, jarak perpindahannya ini, jaraknya berapa kali dia melompat, proses yang dilalui untuk sampai dengan 1, itulah yang namanya konsep nilai mutlak. Ya, konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu tidak mengenal yang namanya negatif. Negatif di sini sebagai apa? Negatif di sini hanya sebagai petunjuk arah. Arahnya yang mengartikan bahwa negatif di sini arahnya ke belakang atau mundur. Ya. Jadi konsep nilai mutlak itu tidak mengenal yang namanya kata negatif, hanya mengenal 0 dan bilangan positif. Sudah, itu konsep nilai mutlak. Contoh 1. Paham konsep nilai mutlak? Paham? Nah, kalau belum paham, misalnya ibu kasih contoh yang kedua tentang nilai mutlak. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ketika kita memandang gedung tinggi. Ketika kita memandang gedung tinggi, misalnya gedung tingginya di arah sana, kita memandang gedung tinggi. Jarak pandang kita dengan gedung tinggi itu bernilai positif atau negatif? Bernilai positif kan? Misalnya jarak pandang kita untuk gedung itu adalah 100 meter. Contohnya, jaraknya 100 meter. Dia bernilai positif karena pernah nggak ketika kita memandang gedung, nilai jarak pandang kita dengan gedung itu misalnya negatif 50 meter? Pernah nggak? Tidak, karena kita sudah menggunakan yang namanya konsep nilai mutlak. Ya, bisa ya anak ya, paham sampai situ? Paham? Ya, jadi untuk konsep nilai mutlak ini sebenarnya sudah pernah kalian alami atau bahkan pernah kalian lakukan. Ya, jadi setelah mempelajari konsep nilai mutlak ini, kalian bisa nanti mengetahui, oh iya, ini adalah contoh konsep nilai mutlak. Jadi manfaat matematika itu banyak, Jadi matematika itu bukan hanya sekedar angka, tetapi sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kita kurang sadar akan hal itu. Sudah ya? Paham? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah kita membahas yang namanya pengertian. Pengertian nilai mutlak. Ada yang tahu itu apa itu pengertian nilai mutlak? Tahu nah? Pengertian nilai mutlak itu adalah jarak dari X terhadap 0. Ya, jadi pengertian nilai mutlak adalah jarak dari X terhadap 0. Sehingga nilai mutlak ini tidak mengenal yang namanya nilai negatif. Selalu bernilai 0 atau positif. Jadi kalau kita temukan nanti negatif dalam konsep nilai mutlak itu hanya sebagai petunjuk arah. Ya, petunjuk arah. Nah, gimana contohnya? Misalnya ibu kasih contoh ya.
sejauh 75 meter. Nah, sedangkan ini adalah bola hitam. Bola hitam. Dia digelindingkan sejauh 100 meter. Sejauh 100 meter dan dia terbentur oleh tembok dan berbalik arah sejauh 125 meter. Sudah paham konsepnya ya? Nah, Badu dan Bagus ingin menghitung jarak perpindahan bolanya dari posisi awal. Nah, ini kan dia mula-mula di sini, nah. Sekarang bolanya udah di sini. Sekarang bolanya udah di sini. Berapa jarak perpindahannya? Nah, kita hitung. Untuk bola putih. Bola putih. Ini menggunakan yang namanya konsep nilai mutlak. Mula-mula dia di 100, kemudian dia berpindah menjadi 75. Maka di sini hasilnya 100 dikurang 75 adalah 25. Nilai mutlak 25 berapa? 25. Oke, sekarang yang kedua, dia mula-mula 100, kemudian 125 sama dengan 100 dikurang 125 sama dengan negatif 25. Nilai mutlak 25 tidak mengenal negatif, maka 25. Sama tidak? Sama. Yang membedakannya hanya apa? Yang membedakannya hanya arah. Benar ya? Sudah? Maka dari contoh ini kita peroleh definisi 1.1 yang berada di buku. Itu definisi 1.1 yang mengatakan bahwa jika X bilangan real, maka nilai mutlak X dapat didefinisikan sebagai jika X bilangan real, maka nilai mutlak X dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X akan bernilai positif jika X-nya lebih besar dari 0. Nilai mutlak X akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, gimana aplikasinya? Kita lihat di sini. Akan ibu kasih contohnya. Contohnya, contoh yang pertama, misalnya kita buat nilai mutlak 5. Berapa nilai mutlak 5? Coba kita lihat. Nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5, dia bernilai positif atau negatif? Positif kan? Positif. Maka kalau dia bernilai positif, nilai mutlak yang bernilai positif, maka bilangan itu sendiri. Itu nih. Nah, sekarang yang B, misalnya yang dibuat min negatif 7. Nah, negatif 7 itu berarti negatif X-nya di sini kan? X-nya negatif 7, berarti kita buat min 7. Negatif ketemu negatif sama dengan positif 7. Nah, sekarang yang C, misalnya yang kasih contoh lagi, 2 dikurang 5. Nilai mutlak 2 dikurang 5. Nilai mutlak 2 dikurang 5 min 3. Nilai mutlak min 3 itu sama dengan min 3 sama dengan 3. Bisa? Bisa ya? Oke. Sudah selesai pengertian nilai mutlak. Sekarang kita masuk terakhir untuk pertemuan kita hari ini tentang grafik nilai mutlak.
Ini C. Terakhir kita yang C. Grafik fungsi nilai mutlak. Grafik fungsi nilai mutlak ini namanya grafik, berarti kita akan menggambarnya ke dalam bentuk bidang kan kartesius. Nah, dia nanti akan berubah namanya bentuk garis karena persamaan dan pertidaksamaan. Kalau diubah ke dalam bentuk grafik, maka akan membentuknya namanya garis lurus. Bisa begini, bisa vertikal, bisa horizontal. Itu tergantung fungsi nilainya. Oke, grafik fungsi itu didefinisikan seperti ini. Nah, grafik fungsi didefinisikan seperti ini. F X itu sama dengan nilai mutlak X itu sama dengan ya begini grafik fungsi nilai mutlak. Nah, gimana contohnya? Langsung ibu kasih contoh aja ya biar paham. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan contohnya, gambarlah grafik fungsi fx itu nilai mutlak x kurang 2. Ya, sebelum kita menggambar grafik fungsinya ini, kita ubah dulu dia ke dalam bentuk grafik fungsi nilai mutlaknya. Seperti apa? Maka penyelesaiannya fx berarti fx nilai mutlak x ini kita ganti dengan yang ini, berarti x dikurang 2 akan bernilai positif dan negatif ketika bernilai positif. Langsung aja buat ini karena ini kan sama kamu positif. X tidak ada lagi tanda nilai mutlak ya. Bernilai positif ketika x dikurang 2, x lebih dari 0. Yang ini bernilai negatif, x kurang 2, x kurang. Setelah itu maka kita akan menggambarnya ke dalam grafik atau ke dalam bidang kartesius. Tapi sebelum kita menggambarnya, kita harus substitusikan dulu nilai x-nya berapa. Sembarang aja boleh kita mengambilnya dari interval negatif 5 sampai 5 atau negatif 2 sampai 2 atau negatif 10 sampai 10. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan menggambar grafiknya. Silahkan diperhatikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan dulu, oke? Nah, kita gambar titik-titiknya ya. Coba kita lihat yang pertama, itu ada ketika x yang 5 maka y-nya tuh 7. X-nya negatif 5, y-nya 7, berarti negatif 5 ke 7. Oke, lanjut. Min 4,6. Lanjut. Min 3,5.
Misalnya ya, jadi untuk nilai mutlak ini sendiri, kita ulang lagi bahwa nilai mutlak itu adalah jarak dari titik X ke 0, posisi awal, dan nilai mutlak tidak mengenal yang namanya negatif. Negatif itu sebagai apa? Negatif digunakan di dalam nilai mutlak hanya sebagai petunjuk arah. Nah, dari mana caranya? Ya, ini lihat nak, dari 2. Ini jaraknya 1 kan? 1, 1, 1, 1. Hanya arahnya yang membedakan. Paham ya nak ya? Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Jika tidak ada pertanyaan silahkan dicatat dan dipahami. Oke? Terima kasih buat anak-anak ibu sekalian. Semangat dalam belajarnya. Jangan ragu, jangan patah semangat. Matematika itu enggak sulit, hanya mindset kita aja yang membuat matematika itu sulit. Oke nak, semangat berjuang. Sebentar lagi Bu akan mengirimkan soal-soal, silahkan dilatih. Karena matematika kalau cuma dilihatin aja, nah itu terlihat mudah. Oh, tapi ketika kita kasih soal, baru otaknya berpikir, ya. Oke? Terima kasih, sampai bertemu di bab-bab berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Selamat siang.